Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsyila Ramadan akan membacakan surat dan hadis untuk UAS. Yang pertama itu surat Al-Imran ayat 138 sampai 139. Yang pertama 138 yaitu bunyinya Haza bayana linnasi wa hudaw wa mau'izatan lil mu'minin. Artinya, inilah Al-Quran suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat 139, Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'la alauna in kuntum mu'minin. Artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Yang maknanya, Al-Quran adalah petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran adalah keterangan yang jelas untuk semua manusia. Dan Al-Quran dapat menghilangkan keraguan manusia. Yang kedua, surat Al-Hajj ayat 41. Bunyinya, Allazina in makkannahum fil ardi aqamu sholat wa atau zakat wa amrul liyakfuru fi wannahum anil munkar walillahil akibatil amur. Artinya, orang-orang yang jika kami beri kemantapan di bumi, mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Maknanya, membimbing dan mengarahkan anak didik untuk memiliki akhlak mulia, menumbuhkan keterampilan fisik yang sehat. Kemudian ada surat Az-Zariyat ayat 56 bunyinya, Wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maknanya, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang taat kepada Allah dan memahami hakikat penciptaannya. Kemudian ada surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Ininya Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Allamal Quran yang telah mengajarkan Al-Quran, Khalaqal insan dia menciptakan manusia, Allamahul bayan mengajarnya pandai berbicara. Artinya maknanya tentang karakteristik seorang pendidik. Ayat pertama, pendidik memiliki kepribadian yang penuh kasih sayang dan berarti ikhlas dalam mengajar. Pendidik harus berilmu, pengetahuan, dan menguasai materi yang diajarkan, termasuk metode dalam ilmu pendidikan. Pendidik yang baik adalah orang yang sabar, suka menasehati, memberi pengertian, dan mengingatkan murid yang salah. Kemudian surat Al-Kahfi ayat 14. Wa tahsabuhum ayqazaw wa hum ruqud wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal wa qallibuhum basita zari'a bil qawd law ta'lu alaihim law laita minhum kirara wala muli'ta minhum ru'ba. Artinya, engkau mengira mereka terjaga padahal mereka tidur. Kami membolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedangkan anjing mereka membentangkan kedua kaki di depannya di muka pintu gua. Seandainya menyaksikan mereka, tentu engkau akan berpaling melarikan diri dari mereka dan pasti akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Maknanya At-Tahrim ayat 6 yang bunyinya Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara
وقودهم النسيد والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maknanya, setiap orang yang beriman termasuk orang tua berkewajiban untuk mendidik keluarga. Orang tua harus mengajarkan hal yang baik kepada keluarga dan menjauhkan hal yang buruk. Kemudian ada Quran surat Al-Maidah ayat 67. Bunyinya, Ya ayyuhar rasul balik ma'anna ilaika min rabbika wa illam taf'al fama balagta rasulaita wallahu ya'simuka minnas innallaha la yahdil qawmal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya. Allah menjaga engkau dari manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Maknanya di dalam dunia pendidikan, guru harus mengedepankan pemberian motivasi agar anak didik dapat meningkatkan aktivitas belajar. Terus ada hadis, dapatkan dunia dan akhirat dengan ilmu. Arti bunyinya, man aradad dunya fa'alaihi bi ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bi ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bi ilmi. Artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah dia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Maknanya, kita harus memiliki ilmu jika mau dunia dan akhirat. Hadis tentang pendidikan akhlak. Hadis pendidikan akhlak yang bunyinya, Hadasana Abu Qurab Muhammad bin Ali, Hadasana Abdullah bin Idris, Hadasana Abi an Hadi an Abi Hurairah qala su'ilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksaru ma yahdu khilan nas jahada faqala suqallah wa husna khalaq wasa'il an akbaru wa yahil na'as na'ara faqala. Hadis artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Khuraib Muhammad bin Al-A'la, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris, telah menceritakan kepada bapakku dari kakekku dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang suatu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Maka beliau pun menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan beliau juga ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Maka beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Abu Isa berkata, ini adalah hadis sahih Qorib. Abdullah bin Idris adalah Ibnu Yazid bin Abdurrahman Al-Audi. Hadis riwayat Tirmizi. Mungkin ini saja untuk uas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.